semua pejabat publik, gubernur, presiden, dan menteri tidak boleh menggunakan pengawalan. Iya dong. Jadi merasakan juga kemacetan kota Jakarta. Nah, jangan. Jadi, iya, jadi keadilan merata. Halo, selamat siang. Kembali bersama dengan Indo Prime TV. Kali ini kita akan bersama-sama mengikuti podcast yang temanya kita ambil, yaitu tentang Smart TV mana yang terbaik di dunia dan bagaimana dengan Jakarta. Kali ini kami akan hadirkan dua narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Tentunya kita tahu bahwa akhir-akhir ini kita dengar bahwa ibu kota sudah dipindahkan di Provinsi Kalimantan, yaitu menjadi ibu kota nasional. Nah, terkait dengan hal itu, kita juga akan tahu bahwa Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 27 November. Oleh karena itu, hadirin pemirsa sekalian, kita akan bahas secara detail tentang Smart City di dunia dan bagaimana dengan Jakarta. Oleh karena itu, mari kita berkenalan dengan para narasumber kita. Hari ini telah hadir Bang Surya sebagai peneliti dari Lembaga Medlik Indonesia. Selamat siang, Bang. Siang, Mbak Coco. Gimana kabarnya? Sehat? Baik, alhamdulillah baik, sehat. Dan berikutnya juga sebagai pimpinan Bapak Pierre Senjaya sebagai peneliti dan pemimpin dari Lembaga Servis Medlik Indonesia. Lembaga Servis Indonesia. Siang, baik. Mbak Coco. Selamat siang. Terima kasih, sehat semuanya ya. Baik, tentunya kita tahu bersama bahwa dengan adanya pemindahan ibu kota ini, kita juga sudah mulai berpikir nih tentang Jakarta nantinya seperti apa setelah tidak lagi menjadi ibu kota. Dan apalagi kita bersama-sama mengetahui saat lagi akan adanya pergantian gubernur dimanapun di Indonesia ini. Dan kita tentunya akan bahas tentang Jakarta. Nah, mungkin saya akan sedikit lontarkan tentang pertanyaan-pertanyaan ya. Baik, yang pertama saya akan bahas tentang pertanyaan yang pertama, kemajuan zaman terus tak terhindarkan, terutama pengembangan kota pintar di dunia. Baru-baru ini, sebuah lembaga Institute Management and Development atau IMD kembali merilis daftar kota terbaik dunia versi survei Smart City Index 2024 atau SCI. Bagaimana menurut Anda melihat hasil survei tersebut? Bang Surya, barangkali silakan. Ya, terima kasih Mbak Coco. Jadi kita perlu mengapresiasi ya riset mungkin yang dilakukan oleh Institute Management and Development mengenai survei mengenai Smart City Index gitu. Jadi Smart City Index itu mencoba mengukur kualitas atau kemampuan sebuah kota dalam menjadi sebuah kota yang bertajuk Smart City gitu kan. Nah, jadi diukur ada beberapa variabel yang diukur di dalamnya. Bagaimana kemampuan pemerintahan, bagaimana juga masyarakat berkembang di dalam kota itu, variabel-variabel yang sudah ditentukan oleh Smart City Index itu, gitu kan. Nah, tapi yang terpenting juga kita bisa melihat dari hasil riset atau survei yang dilakukan Smart City Index ini, bisa kita lihat sebenarnya yang bagus itu yang seperti apa sih? Karena udah dinilai nih menggunakan Smart City Index gitu tadi kan. Jadi kita bisa punya gambaran. Jadi smart city yang baik itu seperti apa sih? Nah, kita tinggal lihat, oh nomor satunya yang mana sih? Oh nomor duanya yang mana sih? Nah, tinggal kita pantau. Lalu apa perbedaannya dengan kota kita hari ini? Gitu. Nah, terus juga yang perlu kita pelajari juga dari dari urutan Smart City Index ini, kita juga bisa mendalami gitu kan. Sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan dari Smart City itu sendiri? Apakah Smart City itu memang bertujuan untuk kemudian membuat masyarakatnya menjadi sejahtera gitu kan? Atau Smart City ini malah bertujuan untuk membahagiakan para pelaku ekonomi saja? Atau justru Smart City ini hanya digunakan untuk kepentingan politik saja? Nah, itu kan hal-hal yang seperti ini kan perlu kita dalami lebih serius lagi gitu, karena ternyata
setelah kita pelajari, termasuk juga ini buku yang bagus ya dari Pak Pierre ya Pak. Ini Jakarta Smart City for Millennials 2045. Tapi malah dibikinnya sudah lama ya Pak ya? Udah. Ya jadi saya dapat bukunya Pak Pierre baru beberapa minggu lalu. Setelah saya baca-baca ternyata bukunya udah dari tahun 2019 gitu kan. Nah makanya di kesempatan ini pas ya kita coba sambil bedah juga apa yang disampaikan Pak Pierre di buku ini gitu kan sebagai pimpinan di Medlit Indonesia gitu kan. Jadi dalam hal ini Pak Pierre nulis buku judulnya Jakarta Smart City for Millennials 2045 gitu ya Pak ya. Nah bisa didapatkan di Gramedia tapi udah terbit dari 2019 yang lalu ya Pak. Nah ini kan penting. Jadi berbicara kembali lagi ke tadi Pak Cocok tentang Smart City. Nah kembali saya mengutip dari bukunya Pak Pierre tadi. Setidaknya itu ada 6 indikator ya. Yang pertama itu smart living, gitu kan. Terus juga smart economy, terus smart mobility, governance, terus environment, people, gitu ya. Terus ada 6 indikator inilah yang kemudian mampu menjadi patokan gitu ya, mampu menjadi tolak ukur untuk tolak ukur apakah kota ini termasuk smart city atau tidak. Baik, jadi sebenarnya tadi ada kaitannya dengan tolak ukur untuk kota smart city seperti apa ya kan, tapi ternyata sudah terjawab juga tadi. Jadi kita langsung aja ke pertanyaan yang ketiga. Tunggu dulu, saya tambahkan dulu. Baik. Jadi kalau smart city itu sebenarnya juga terdiri dari ada smart government-nya dan ada smart citizens-nya juga. Jadi ini semua merupakan perpaduan yang memang harus bekerja sama bersama-sama. Cuman saya mau menggambarkan mungkin kepada pemirsa bahwa sebenarnya smart city ini bukan sesuatu yang berat. Kita bayangkan aja kalau kita lebih familiar mungkin dengan kata-kata smart home. Wah, kalau smart home itu yang muncul pertama kali apa? Coba yang muncul apa pertama kali Pak Surya? Ya, teknologi ya. Teknologi. Cocok apa Pak? Kolaborasi di dalam keluarga itu. ya. Jadi kalau smart home itu memastikan bahwa orang yang tinggal di dalam rumah itu pertama pasti nyaman. Nyaman, betul. Ya. Kedua aman. Ya. Ketiga kalau sudah aman dan nyaman sudah pasti harmonis. Ya. Happy. Bahagia kan aman nyaman. Iya, betul. Gitu. Tapi kalau misalkan kita tinggal dalam satu rumah, gentengnya bocor, ya. Terus airnya kotor atau bau, ya. Terus mungkin kondisi di dalam rumah berisik, ya kan, tidak rapi, berantakan, kotor dan seterusnya, pasti tidak nyaman. Nah begitu juga dengan pengelolaan sebuah kota, ya kan. Nah, maka konsep smart city itu kemudian ditelurkan. Artinya government memiliki tugas untuk menciptakan satu rancangan dan infrastruktur yang memang memenuhi sebuah kota yang harmonis, ya kan. Ukurannya tadi berkembang dari 6 kita lihat, kemudian maju lagi bisa bertambah menjadi ada 8 ukuran yang paling utama. Kurang lebih sih gambarannya seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi itu tambahan pemirsa. Jadi kalau sekarang kalau setelah kita tahu bahwa smart city itu kalau kita berpedoman dari smart home ya tadi seperti yang sampaikan Pak Pierre bahwa itu betul sekali. Nah, sebanyak 3 kota Indonesia masuk dalam peringkat hasil survei tersebut. 3 kota termasuk adalah Jakarta di peringkat 103 pemirsa. Medan peringkat 112 dan Makassar peringkat 114. Kendati demikian, ketiga kota ini berhasil menduduki top 10 di region Asia Tenggara. Kira-kira apa yang kurang dan perlu ditingkatkan dari kota-kota di Indonesia menurut Anda? Jadi memang dari beberapa ukuran tadi ada beberapa ukuran yang utama. Yang pertama seperti dikatakan tadi oleh Bang Surya, yaitu infrastruktur teknologi. Teknologi menjadi hal yang sangat penting. Apa yang paling sederhana yaitu mengenai kecepatan internet. Kan gitu. Jadi ukurannya di sebuah kota itu kalau internetnya cepat berarti teknologinya bisa semakin maju. Application atau software yang memang mendukung bisa semakin mudah digunakan. Ya, kemudian juga misalkan infrastruktur teknologi apa yang paling mudah, yaitu CCTV. Ya, terdapat beberapa kota yang menjadi patokan di mana mereka dalam mengolah pengaturan itu menggunakan CCTV, baik pengaturan dalam hal lalu lintas, mengurangi kemacetan, sampai dengan menurunkan tingkat kejahatan. Ya, ada salah satu kota di provinsi Cina yang tingkat kejahatannya dalam 4 tahun terakhir
turun sampai dengan 0%. Ya, gitu. Luar biasa kecanggihan teknologinya. Ya, jadi artinya kepastian hukum juga perlu diimbangi dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Dengan dia menggunakan perpaduan antara sistem hukum yang baik, petugas polisi yang ditempatkan di pos-pos tertentu, dan terakhir penggunaan ribuan CCTV di kota tersebut ternyata mampu menekan tingkat kejahatan sampai dengan 0%. Bayangkan kalau kita di Jakarta ya kayak di Singapura juga gitu, keluar pada malam hari jam 10 malam, jam 11 malam, jam 12 malam aman. Aman, betul. Ya kan, keluar tidak ada yang melakukan pencopetan, tidak ada yang melakukan perampokan, tidak ada yang melakukan Pembegalan. Artinya kota itu aman. Itu salah satu ukuran paling penting. Infrastruktur teknologi juga pengaruh pada tingkat kejahatan. Kedua, transportasi cerdas. Ya, jadi ini saya cerita dulu nih. Ya, Pak Cocok, bahwa sebenarnya ukuran smart city itu apa? Saya menggarisbawahi ada beberapa ukuran yang sebenarnya cukup umum dan pasti diidam-idamkan oleh masyarakat bahwa kalau itu diterapkan, ini bisa menciptakan sebuah kota yang lebih nyaman dan aman. Sama seperti tadi penerapan seperti smart home. Ya. Jadi menggunakan teknologi tertentu sehingga memudahkan dalam mengatur pengelolaan sebuah kota. Yang kedua, transportasi cerdas. Seperti kita tahu di kota-kota yang sudah maju, ya, seperti Singapura dan kota-kota lainnya di China, itu mereka sudah memiliki MRT. Ya, kalau di dalam buku saya itu ada sejarahnya tahun 80-an something, ya. Teknologi MRT itu harusnya sudah masuk terlebih dahulu ke kota Jakarta dibandingkan dengan Singapura. Sayangnya waktu itu kebijakan pemerintahan kita kurang baik, ya kan? Sehingga pada akhirnya teknologi MRT itu tidak berhasil masuk ke Indonesia. Ya, jadi artinya perlu juga nih kebutuhan adanya kebijakan pemerintah pusat yang memang berpihak kepada rakyat, gitu. Karena kalau kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, pada akhirnya apa? Yang dirugikan rakyat, kota itu sendiri. Bayangkan, ya, gitu. Saya mengajak pemirsa untuk membayangkan kalau ternyata Jakarta tahun 80-an sudah menggunakan teknologi MRT, seberapa majunya ya Jakarta pada saat ini. Kita tidak ada yang namanya lagi kemacetan. Kita tidak ada lagi namanya kecelakaan lalu lintas. Kita tidak lagi ada namanya polusi. Kita tidak ada lagi namanya juga kebanjiran dan seterusnya. Gitu ya. Jadi memang transportasi cerdas ini ya kan menjadi salah satu faktor penting dalam penilaian smart city. Maka tadi saya juga mau menggarisbawahi kenapa Indonesia di posisi 103 dari 142 ya. Karena kita belum tadi memiliki infrastruktur teknologi yang tepat, juga belum memiliki sarana transportasi umum yang memang memadai, ya kan, sehingga kalau dibilang mungkin ada yang nanya gimana Pak caranya supaya Jakarta bisa masuk di bawah level 103, ya ini sama aja seperti waktu itu sebelum Pak Erick Thohir mungkin menjadi ketum PSSI, telur dan ayam, gimana nih caranya Indonesia bisa ikut Piala Dunia gitu ya. Iya. Sama aja pertanyaannya, gimana Jakarta bisa masuk peringkat 50 besar gitu ya kan. Jadi pertanyaannya chicken and egg ya kan, seperti itu. Terus yang ketiga pelayanan publik, keempat green environment. Ya, bagaimana kita menggunakan teknologi juga ya kan, dan memastikan kota itu bisa tetap hijau dan nyaman. Ya. Kadang-kadang ya ganti gubernur, ganti kebijakan. Gubernur sebelumnya, wah dia suka dengan penghijauan banyak di kota Jakarta atau kota-kota lainnya. Tapi begitu gubernurnya ganti, ya kan, pohonnya dihilangkan, diganti dengan bangunan-bangunan, ya. Atau ada yang waktu itu paling sering diributkan oleh Pak Ahok, ya kan, gitu. Apa tuh namanya, transportasi udara, gitu ya. Jadi ada yang gedungnya harusnya tidak boleh bangun setinggi ini, tapi diberikan izin lebih tinggi, ya kan, gitu, dan seterusnya, ya kan. Dan hal-hal ini tentunya, ya kan, menurut saya, ya kan, kebijakan di satu provinsi menjadi sangat penting, ya. Sekali lagi peranan gubernur dan pemerintah provinsi, ya kan, harus berpihak kepada smart city, ya kan, bukan hanya kebijakan segelintir golongan.
Seperti itu Pak Coco. Ya, Jadi baik. Bang Surya Barangkali Bang Surya akan menambahkan juga Iya. terkait dengan hal ini. Kalau menurut saya sih cukup tidak memuaskan mungkin gitu ya. Kurang memuaskan posisi Indonesia di peringkat 103. iya, kota-kota di Indonesia, Jakarta peringkat 103, peringkat yang kurang memuaskan. Nah, begitu juga di region Asia Tenggara, kita masuk 10 besar. Harusnya kita nomor 1 dong di Asia Tenggara kan kurang lebih seperti itu ya. Karena ada Singapura gitu. Singapura nomor 5 dunia loh. Iya, Singapura nomor 5 dunia. Terus juga Indonesia, tapi masuknya ratusan gitu kan. Padahal deket banget sama Singapura begitu kan. Sekarang bisa belajar ya. Iya, terlebih juga kita menuju pilkada serentak gitu kan di 2024 ini. Tentu ini menjadi tanggung jawab menurut saya bagi gubernur-gubernur atau wali kota ataupun Yang bupati nantinya gitu akan kan, menjabat ya. yang nanti akan menjabat atau memimpin daerahnya masing-masing. Ayo dong, ini kita udah punya potensi, kita punya modal, GDP kita tinggi. Nah, tinggal mau atau tidak arah pembangunan, visi pembangunan gitu kan menuju smart city seperti di bukunya Pak Pierre ini kan, supaya target Indonesia menjadi smart city di tahun 2045 gitu kan bisa benar-benar tercapai gitu. Jadi indeks smart city kita itu juga bisa semakin tinggi, kalau perlu ya syukur-syukur bisa lebih cepat ya, jangan sampai 2045. Tapi visi yang disampaikan oleh Pak Pierre ini kayaknya ada benernya juga gitu kan di dalam Padahal bukunya. tahun 2019 Iya, ya. ada benernya juga kok kayak kehilangan arah ya kayak gitu kan pembangunan kota-kota di Indonesia hari ini kan. Kayak seolah-olah kayaknya kita punya APBD, kita punya pendapatan asli daerah gitu kan. Ya udah bangun aja gitu. Jadi apa nih? APBD-nya besar sekali. Iya, apa nih mau dibangun? Ya udah benerin jalan rusak. Apa nih mau dibangun? Ya udah benerin trotoar rusak, bikin jembatan, bikin gedung. Tapi nggak punya arah gitu kan. Nah, melalui buku ini saya pikir apa yang disampaikan Pak Pierre ya, buah pemikirannya cukup bisa dijadikan arah ya. Ya udah kalau emang bingung mau dikemanain ini anggaran sebegitu besar, mending kita sama-sama targetkan menjadi smart city dalam artian meningkatkan indeks smart city kita begitu kan. Dan akhirnya terkesan hanya bagi-bagi kue aja gitu. Iya, itu Tingkat maksudnya. kepuasannya. Jadi kalau Kepuasannya. dibilang sebagai warga Jakarta happy nggak? Indeks kepuasan warga Jakarta bagaimana? Sebenarnya nggak happy juga. Kenapa? Setiap hari macet dan luar biasa banget gitu. Bahkan saya rasa 2 minggu terakhir ini Jakarta panas sekali gitu. Jadi waduh, apalagi demo-demo juga. Iya. Nah. Tadi saya menarik. Salah satunya juga banyak demo di Jakarta. Iya. Nah, saya menyambung tadi yang disampaikan Pak Pierre terkait smart transportation tadi ya Pak ya. Iya. Nah, Smart. jadi betul. Jadi transportasi yang baik itu transportasi massal yang kemudian banyak digunakan oleh masyarakatnya. Nah, kalau hari ini orang masih banyak pakai kendaraan pribadi daripada transportasi massal, apapun itu, kereta, busway, MRT, LRT, apapun itu menunjukkan bahwa masyarakatnya lebih nyaman pakai kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum. Kalau itu sudah memudahkan, kalau kemudian itu juga bisa bikin nyaman, terus juga tadi biayanya lebih murah, ya nggak ada orang yang mau pakai kendaraan pribadi, pasti lebih memilih pakai transportasi umum. Sekali. Nah, masalahnya orang lebih masih memilih pakai kendaraan pribadi karena memang transportasi umumnya belum senyaman kendaraan pribadi. Kalau murah mungkin sudah lebih murah ya daripada kendaraan pribadi. Dan tapi belum bisa senyaman menjadikan itu. sarana utama bagi publik ya. Iya, kita kan pengen lihat juga direktur utama bank gitu kan, atau gubernur atau PNS, pejabat-pejabat dinas itu juga ikut naik mobil transportasi umum begitu kan. Naik MRT, jangan dikawal-kawal terus kan. Iya. Itu kan tandanya lagi-lagi gagal kan. Berarti kan tidak aman berarti kita pakai foreigner itu. Tolong Bang Surya ajukan mengenai kebijakan semua pejabat publik, gubernur, presiden, dan menteri tidak boleh menggunakan pengawalan. Iya dong. Jadi merasakan juga kemacetan kota Jakarta. Nah, jangan. Jadi keadilan merata. Iya. Berarti tandanya begini. Bahkan sampai pimpinan negara, pimpinan pemerintahan gitu kan, ternyata merasakan nggak nyaman juga rupanya pakai transportasi umum gitu, karena padahal tugas dia bikin nyaman transportasi umum itu kan. Kan perlu pengawalan. Terus ditambahkan lagi kebijakan baru, semuanya harus menggunakan mobil listrik di bawah 500 juta. Iya. Setuju nggak? Jadi mobil listrik
kan bebas menurunkan tingkat polusi. Dan kalau misalkan pejabat publik pakai harusnya murah, di bawah 500 juta. Itu ya, kalau bicara kemajuan teknologi tentu kita jangan sampai menggunakan teknologi yang tentu juga merusak lingkungan kita kan. Tadi sudah menjadi salah satu indikator kan di situ. Ya transportasi umumnya juga kalau bisa berbasis elektronik tadi gitu ya Pak ya. Gitu. Karena kalaupun ada listrik. Ya, listrik gitu ya. Jadi kalau ada angkot listrik lah begitu mungkin. Juga semuanya listrik. Iya biar buktinya kita bisa. Iya. Baik, jadi yang menjadi sorotan adalah Jakarta nih, yang sudah menjadi peringkat 103 dunia dan peringkat 5 Asia Tenggara. Apakah posisi tersebut sudah bagus dan apakah nanti konsistensinya apakah bisa dipertanggungjawabkan? Kira-kira seperti apa? Ya, kalau dibilang posisinya di atas tingkat 100 ya tidak baik. Tapi memang untuk melakukan perubahan tidaklah mudah. Makanya tadi dikatakan bukan hanya butuh kebijakan dari pemerintah provinsinya aja, tetapi juga dukungan dari pemerintah pusat. Betul. Selama kebijakan-kebijakan yang diambil setengah-setengah, ya kan, ada perbijakan yang berbeda, ganti gubernur kebijakannya berbeda lagi, maka permasalahan kemacetan, banjir, polusi, bahkan juga pelayanan publik yang tidak baik, kemajuan infrastruktur teknologi yang sudah dianggarkan kemudian tiba-tiba anggarannya besar tapi penyerapannya tidak terlaksana. Ini kan artinya butuh ketegasan dari pemerintah pusat juga atau komitmen yang besar bahwa kalau mau indeksnya bagus, warganya nyaman, warganya bahagia, ya kan, maka perubahan besar harus dilakukan. Selama masih kebijakannya setengah-setengah, anggarannya besar tapi tidak pernah terlaksana, ya kan, artinya mimpi untuk bisa menjadi 50 besar lah, ya, untuk di indeks Smart City di dunia, saya rasa hanya berupa mimpi-mimpi belaka saja, cocok. Jadi kalau dibilang sulit, super sulit, ya kan. Kalau dibilang bisa atau tidak, sangat bisa, ya kan. Asal semuanya bekerja bersama-sama, terutama komitmen yang besar dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Karena harus keterlibatan pemerintah pusat ini sangat-sangat diperlukan. Yang pasti kebijakan nggak boleh berubah-berubah. Anggaran kalau dibilang sudah ada, misalkan Jakarta 130 triliun, ya itu harus memang bisa terserap, ya kan, dan memang harus bisa terlihat perubahannya. Kalau misalkan 130 T habis. Selalu habis itu anggaran. Bang Surya ya. Tapi nggak kelihatan barangnya. Peringkat indeks Smart City-nya turun terus tapi. Bagaimana mau tercipta Smart City ya? Ya kalau anggarannya harusnya udah ratusan T, ya kan, harusnya kalau targetnya hanya 50 besar, wah itu menurut saya dalam 10 tahun pasti tercapai. Betul sekali. Tapi kalau anggarannya tidak menguap seperti angin, ya sulit. Apa sih yang masih kurang di kota Jakarta ini sehingga pejabat dan gubernur harus berfokus dalam perbaikan hal tersebut? Kurangnya komitmen, ya kan. Kalau tadi kan Pak Bang Surya bilang visi misinya banyak yang di atas awan gitu ya. Tidak membumi. Padahal sebenarnya ide Smart City ini sebenarnya very simple. Makanya tujuan kita podcast pada hari ini adalah memberikan edukasi kepada warga Jakarta atau warga-warga kota besar lainnya di Indonesia bahwa ayo sama-sama nih, ya kan. Siang ini kan kita sudah mengerti konsep Smart City itu sendiri. Kalau kita googling pun, kita YouTube pun, ya kan, itu konsep Smart City sudah sangat jelas, ya kan. Tapi ya kita sebagai warga ya juga harus dorong kepada pemerintah masing-masing provinsi untuk tetap memegang teguh. Jadi kalau pas pada saatnya sekarang ini, nanti 27 November, September nih sudah mulai hari pertama kampanye. Ayo kita dorong juga. Kita jadi warga negara yang cerdas, jadi warga Jakarta yang cerdas, bahwa tanya sama calon gubernur kita, you ngerti nggak konsep Smart City? What do you think about Smart City? Ya kan, apa rencana lo untuk bisa mewujudkan kota saya, kota tempat tinggal saya untuk menuju
smart city, ya, kota yang nyaman, kota yang aman, kota yang memiliki teknologi yang baik, kota yang memiliki bebas kemacetan, transportasi yang layak, dan seterusnya gitu. Jadi ini hanya pemikiran dasar yang sangat sederhana. Kenapa? Karena di kota-kota lain sudah diterapkan sejak tahun 90-an. Dan buktinya memang sangat nyaman. Kalau tadi Pak Bang Surya bilang berkali-kali, Singapura itu adalah kita yang sangat dekat, cuma 2 jam naik pesawat, bisa menduduki posisi nomor 5 di dunia. Kenapa Indonesia di Jakarta ini hanya menduduki posisi 103. Maka tadi kan saya analogikan sama seperti Smart tim home. sepak bola. Ya, gimana caranya sih tim sepak bola Indonesia bisa ikut Piala Dunia ya? Ini Jackmania nih soalnya nih. Jackmania nih. Ya, kan? Gimana Sur? Biar bisa ikut Piala Dunia? Ya latihan lah yang banyak. Dan tentunya memiliki pemain-pemain yang komitmen yang besar dari pemerintah Indonesia juga sama. Yang paling pertama nomor 1 komitmen. Terus kedua kebijakan jangan berubah-ubah. Ya kan? Kebijakan harus berpihak pada rakyat, harus berpihak pada konsep smart city itu sendiri. Ya, di luar itu komitmen, kebijakan, konsistensi, ya kan. Dan yang keempat, ini kan komitmen, kebijakan, konsistensi. Nah, yang keempat juga juga nih, korupsi, harus bebas korupsi gitu. Ya. Jadi pilih yang bebas korupsi, Bos. Visi misinya jelas jadi. Setuju saya, karena nggak mungkin ya tadi sustainable tadi ya, berkelanjutan, tidak berubah-ubah, kebijakan itu bisa tercapai kalau dikorup-korup terus. Bayangkan kalau tadi 130 T dikali 10 tahun 1.300 triliun. Masa nggak bisa bikin Jakarta Smart City? Kemana tuh duit? Kurang lebih begitu. Bikin MRT yang nyaman aja nggak bisa gitu kan, bikin LRT yang nyaman aja nggak bisa gitu kan. Baik pemirsa, rupanya kita di sesi pertama ini sudah kita sudahi. Jadi oleh karena itu jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali lagi di sesi yang kedua bersama kami Indo Prime TV yang mengambil tema siapa gubernur DKI dan ataupun smart city di negara dan bagaimana dengan Jakarta. Terima kasih, sampai ketemu di sesi kedua.